Halo Lats, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue ceritanya mau ala podcastan. Kebetulan nih temen gue datang, kita berdua sih sebenarnya mau cerita aja ya, mau sharing. Dia mau nanya sesuatu ke gue dan kebetulan gue juga emang udah rencana mau bikin video tentang ZX25R dan juga mungkin nanti akan ada sambungan dengan CBR 250RR gitu. Jadi ya kita bakal ngobrol asik aja gitu ya. Ngomong-ngomong ringan aja lah. Syukur-syukur banyak yang nonton. Amin. Kalau nggak ada sih keterlaluan. Oke, lanjut. Oke. Nah, di segmen ini gua nih bakal istilahnya nanya ke Kang Koba ini. Nah, beliau ini kan punya satu unit Honda CBR 250RR. Lancuran tahun berapa lah? 2017. Nah, 2017. Nah, doi sekarang nih lagi iniin ZX25R. Kawasaki Ninja 250 4 silinder. Nah, istilahnya nih di sini gua mau temanya rider Honda CBR 250R kepicut Kawasaki Ninja 250R 4 silinder. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe channel Andika Diego dan juga di like buat yang belum, agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa di follow akun Instagram Andika Diego _net dan juga Koba Yogas blog di Instagram. Sama YouTube baru gua ceritanya nih. Nah, tuh. YouTube baru gua. Namanya apa? Channelnya KSL TV. Oh iya. Panjang ya? M. Jadi maksudnya KSL TV itu lebih ke antara kolaborasi antara gua sama anak gua. Oke. Jadi Koba Yogas, Sena, Learn to Vlog. Gitu. Belajar ngevlog ceritanya kita berdua. Betul. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana. Ini dulu kan bumper pembukaan. Oke, langsung aja kita langsung ke Kang Koba ini. Siap. Sebagai pengguna CBR 250RR, nah, menurut lo, pandangan lo sendiri ngelihat ZX25R ini gimana? Oke, yang pertama kan ZX25R ini kan menurut gue pribadi bisa dibilang fenomenal ya. Fenomenal karena di era 250cc 2 silinder yang memang pada dasarnya diawalin oleh si Ninja Karbo dulu gitu kan. Kawasaki ini lagi-lagi menggebrak. Dia menciptakan pasar baru yang memang sejauh ini di-maintain sama Kawasaki sendiri, bahwa image mereka ada emang di spot gitu ya. Jadi pada saat yang lain follow, dia nge-lead gitu kan. Atau membuat pasar baru atau menciptakan produk baru. Nah, menurut gua si ZX25R ini ada yang skeptis, ada juga yang optimis, ada juga yang biasa-biasa aja gitu ya. Buat yang skeptis mungkin mikirnya ya ngapain sih hari gini lo nyiptain 250cc 4 silinder, dalam arti agak-agak wasted gitu misalkan. Karena macet segala macam lah ya. Lu mau lari di mana ya? Rata-rata begitu lah. Biasanya lu Jakarta mau ngebut di mana sih? Ngebut di mana sih gitu, rata-rata begitu kan. Cuman itu nggak ada salahnya sebenarnya. Tapi yang optimis ngelihatnya adalah ya bebas aja sih Kawasaki. Mereka mau lari, bisa dibilang lari juga ya. Karena si Ninja FI-nya itu kan memang sudah dimepet-mepetin sama CBR ya, gara-gara CBR RR nongol kan. Nah, dia pengen nyiptain lagi biar nggak keganggu nih produknya. Jadi wajar aja dia nyiptain sesuatu yang bukan baru banget, tapi di era modern ini emang baru lagi. Nongol lagi gitu kan, meskipun beberapa dasawarsa yang lalu emang pernah nyiptain juga gitu kan, kayak recycle. Emang gue sih nggak masalah juga gitu, meskipun mungkin ngebut juga nggak akan kepake, tapi bener sih, ini sesuatu yang baru gitu. Sensasi yang baru. 250cc 4 silinder, suara memang kalau dibilang jual suara nggak salah juga. Karena biar gimana juga kita harus ingat jangan 4 silindernya yang dilihat. Karena kapasitas mesinnya kan tetap cuma 2,5 ya. Jadi ya larinya pun sebenarnya kalau misalkan mau dibandingin sama si CBR ataupun R25 yang 2 silinder atau bahkan adanya sendiri, untuk slip, stop and go, terus jarak RPM bawah tengah gitu di dalam kota, ya sebenarnya si ZX ini kewalahan juga gitu, karena torsinya sama tenaganya memang baru main di tinggi. atas, tinggi.
Tapi kalau ini motor si ZX ini udah lu ganti knalpot aja, udah menang semuanya istilahnya. Suaranya itu loh. Suaranya nggak 4 silinder. Nggak akan bisa bohong. Nah, itu Nggak akan dia bisa bener. bohong. Udah gitu gue ngeliat ini kayak tadinya kan yang 2,5 silinder itu kan kayak batu loncatan dari untuk menuju ke moge sebenarnya gitu kan. Nah sekarang ada si 4 silinder ini, itu sebenarnya batu loncatannya lebih deket lagi dari 2,5 ke motor 400. kapasitas Di atas mesinnya, 400 lah. 400 lah ya ke atas. Memang lebih deket lagi. Jadi justru buat yang nggak suka atau misalkan ngelihatnya dia punya duit sebenarnya buat beli yang 600 cc, bahkan yang 1000 pun dia sanggup beli gitu orang gitu misalnya. Tapi dia nggak mau karena mungkin untuk harian gue nyarinya yang tipis-tipis aja, dalam arti desain juga nggak terlalu atau dimensi nggak terlalu besar, nggak terlalu berat, karena tujuannya dia buat dipakai harian misalkan gitu, atau paling nggak seminggu bisa 4 kali lah dipakai gitu. Nah, ini 2,5 silinder ini ya sebenarnya paling cocok di. Iya sih. Fun to ride lah. Fun to ride-nya dapat. Bener. Konstruksi BBM nggak terlalu jauh beda sama 2 silinder. Gue udah ngitung sendiri gitu kan. Gue udah ratusan kilo, termasuk di bawah touring ke puncak. Konstruksi BBM-nya 120, 121. Sama CBR RR gue ini, gue pakai harian sih memang lebih sering kena macet misalkan. Itu 122, 123. Beda tipis lah ya. Beda tipis berarti kan. Gitu. Jadi ya ini sebenarnya paket yang tepat buat kalau lu meskipun lu sanggup beli moge tapi ogah. Iya. 600 cc karena panas juga kan. Moge beneran tuh kan panas. Paha coy. Panas, berat, boros juga biaya perawatan. Ya ini sebenarnya jawaban paling cocok bener, gitu. Jadi kalau misalkan gue dibilang kepincut apa enggak, sebenarnya gue pincut banget sih. Cuman biar gimana juga yang namanya teknologi baru. Iya benar. Itu nggak murah ya. Karena meskipun dia punya dimensi yang mirip, desain juga mirip sama yang 2 silindernya, tapi dia sebenarnya banyak banget yang bedanya gitu. Salah satunya sasis juga beda. Jadi ya emang nggak murah juga sih jatuhnya sih jadinya. Nah, kalau menurut sudut pandang lo nih, secara desain ya, kita ngomongin desain dulu deh. Antara si mati coy. No smoking kan. Oke. Antara ZX 25R sama CBR 250, menurut sudut pandang lo nih sebagai seorang blogger. Dari sisi apanya nih misalnya yang ya istilahnya sisi apa ya, maksud gue tadi ya apa, desain dulu kali secara ya. desain aja. Kalau secara desain sih mungkin ini buat subjektif dari gue gitu ya. Gue kurang suka sama si ZX ini adalah dia terlalu mirip dengan 2 silindernya. Oh iya benar. Jadi buat orang awam yang benar-benar nggak tahu, dia akan melihatnya dalam keadaan berhenti ya, karena kan nggak ada suaranya gitu kan, bukan di parkiran kayak atau apa, disangkanya yang 2 silinder aja gitu kan. Karena secara desain memang pintas, mirip. Tapi itu memang jadi gaya bahasanya Kawasaki katanya untuk saat ini dan kedepannya. Jadi nanti yang 1000 pun, yang ZX10 pun katanya akan punya wajah yang sama. Jadi paketnya dari yang kecil sampai yang gede kemungkinan akan menggunakan platform mirip ya. Iya, ada apa bahasa universal. Iya sih benar. Ya dari sisi sebenarnya dari sisi cost production sih sebenarnya emang sangat efisien ya. Tapi dari sisi pride kalau menurut gue sebagai konsumen itu agak-agak less spesial atau sisi spesialnya jadi kurang karena lu punya yang 1000 cc tapi tampangnya mirip sama 2,5 kan kayaknya gimana gitu beda ya. dimensi doang. Kita ngeluarin udah ratusan juta misalnya gitu. Disangkanya disangkanya 2,5 gitu. Itu menurut gue pribadi menurut gue pribadi. Tapi itu adalah hak produsen lah gitu. Nah kalau dari sisi desain tadi balik lagi yang si ZX, gue nggak bilang jelek ya, sama sekali nggak. Cuman itu aja mirip sama yang 2 silindernya. Benar. Tapi kalau kita ngelihatnya lebih spesial atau misalkan lebih detail, kita lihat oh ya upside down depan ya kan. Fitur itu jatuhnya. Fitur kan. Tapi kalau buat yang awam kan ngeliatnya sekilas. Iya sih benar juga. Kalau kita buat yang paham kita langsung lihat ke kaki-kaki. Oh iya ternyata ini ZX. Benar. Karena dia depannya upside down ya. Iya. Meskipun gue lebih suka kalau ini warnanya emas. Karena akan terlihat lebih apa ya? Oh iya benar. Lebih kayak CBR. Lebih mewah aja sih iya, gitu. Dan terlihat langsung beda gitu kan. Kalau hitam ini kan kayak yang saru gitu kan. Iya. Terus sama arm belakangnya juga dia udah model banana, nggak melengkung. Nggak apa namanya tahu Sumedang kotak tahu Sumedang kayak gitu lagi istilahnya gitu kan. Nah, itu. Nah, terus suara deh kalau iya benar. Udah itu nggak bohong lah. Itu sensasinya lah. Nah, kalau sekarang fitur
Fitur antara CBR 250R sama si ZX 25R nih menurut ente gimana? Ya menurut gua sih emang udah menang jauh unggul lah, jauh unggul. Meskipun yang si CBR kan sekarang keluar yang RRS, yang baru ya, RSP QS quick shifter gitu. Iya. Tapi ada yang nggak dipunyain CBR RR, kayak misalkan kalau di Kawasaki namanya KTRC, Iya, jadi kontrol traksi. Nah si RR dia nggak punya, dia ada sini. Rem juga ini udah gue bilang udah dahsyat banget lah, jadi advance lah, udah menyesuaikan dengan performanya dia gitu kan. Monoblok remnya, kalipernya juga 4, terus radial. Cuman master remnya aja dia masih aksial atau konvensional. Jadi dari sisi rem ini udah mantap bikin lah ya. lu riding pun aman gitu, merasa aman gitu. Karena emang dikit doang juga udah langsung pakem gitu. Nggak bikin kaget tapi merasa secure aja gitu, pede gitu. Nah kalau CRR dari sisi rem menurut gua kurang. Beberapa fitur juga gua rasa memang menyesuaikan lah ya. Dia kan cuman 2,5 cuma 2 silinder, jadi beberapa fitur juga menyesuaikan. Termasuk juga kalau si ZX juga dia menyesuaikan karena dia udah paling advance di atasnya. Jadi semua fitur harus ada intinya gitu kan. Benar. Cuman meskipun RR pun dia punya keunggulan kayak di fitur yang mungkin sifatnya supporting atau mendukung, kayak lampu-lampu dia udah OLED. Semua ya. Lampu plat nomor pun itu udah LED. Oh. Sementara kalau si ini cuman lampu utama sama rem doang, kalau sennya belum. Oh ya, kalau CBR memang lampu sennya udah full LED. Full LED. Nah, terus kita ke dari desain, terus fitur, sekarang ke mesin nih, performa. Nah, menurut lo sendiri, oke. Apalagi lo udah pernah nyoba di Sentul ya, kalau nggak salah ya. Udah. Jadi gue harus mau nggak mau harus membedakan antara waktu gue tes di Sentul dengan waktu gue pakai harian ya, daily. Karena waktu di Sentul kan kita memang mindsetnya dipaksa untuk lu keluar pit pun udah geber langsung gitu kan, nggak ada lu santai-santainya gitu kan. Udah geber lah, udah selesai gitu kan. Nah kalau harian gue merasa mau itu Ninja FI 2 silinder, mau itu R25, mau dia CBR RR, ya seperti yang tadi gue bilang, dia menang di tarikan bawah sampai tengah. Atas ya, sampai tengah, dimana memang rentang tenaga itulah yang lebih sering kepake kalau kita di dalam kota gitu ya. Tapi tergantung kotanya, kalau kotanya yang sepi ya mungkin akan lebih kepake si ZX mungkin ya. Tapi ini gue ngomongnya Jakarta. Jadi gue merasa emang tarikan awal, akselerasi, slap slip, rem, gas. Nah itu 2 silinder lebih menang di lah. Bawahnya itu. Ya lebih enak ya. Karena memang harus diakui secara spek di atas kertas pun torsinya si ZX ini masih kalah di bawah CBR dan juga adanya sendiri si Ninja FI. Iya. Torsinya cuma 22 sekian. Sementara yang 2 silinder itu mainnya di 24 plus. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi, besar. Jadi memang dari sisi teori pun akselerasi akan lebih unggul. Mantap. Tapi begitu kita ketemu misalkan jalan kosong, beneran gitu ya, lurus gitu depan dan kosong, kita geber si ZX mah ya yang lain tinggalan. Iya sih benar. Tinggalan. Sekarang kalau riding position. Nah, oke, ini menarik nih, riding position nih lads. Oke, lu mau CBR dulu apa ZX dulu? Yang mana aja deh. Oke. Gua bahas ZX dulu kali ya. Boleh. ZX ini sebenarnya sudah masuk ke ranah super sport. Ranah dimana CBR RR pun menurut Honda masuk ke kelas itu. Dimana secara teori dan juga faktanya super sport itu adalah murni sport gitu ya. Jadi bukan kenyamanan di situ yang diutamain gitu kan. Nungging, nunduk lah ya. Nunduk, rebah segala macam. Dan CBR di situ sudah benar-benar mengadopsi definisi super sport tadi. ZX menurut gua masih nanggung. Nanggungnya gimana? Jadi ada plus minusnya di sini. Kalau bicara kenyamanan antara CBR dengan ZX, itu ergonomi masih enakan ZX. Masih lebih santai. Masih lebih santai. Ini kita nyaman, definisi nyamannya lu jangan samain sama naik skutik ya. Ini kita bicara sport gitu loh. Wah, enakan PCX, enakan NMAX. Basi orang kita lagi bahas begini ya. Enakan nyaman sih, nyaman NMAX atau nyaman PCX. Ada aja kan yang begitu. Iya, benar. Ini kita ngomongin sport ya, Jangan bawa ke skutik. Karena dia stangnya meskipun dia udah model
istilahnya under yoke. Jadi kunciannya itu di bawah segitiga atas, di bawah cincinnya gitu ya. Tapi dia mencuat ke atasnya lebih tinggi dibandingin CBR. Si besi penopang stangnya. Jadi kalau misalkan moge beneran kan ya udah ikatnya di bawah, ya stangnya juga di bawah juga gitu kan. Jadi nggak ada lagi besi yang naik gitu. Nah kalau CBR sama ZX itu dia naik lagi ke atas, berarti dia posisinya di sini. ZX lebih tinggi lagi. Kalau CBR ada di sini, ZX lebih di sini. Jadi secara ergonomi ZX kalau buat lu bawa jauh dia masih lebih enak, masih lebih nyaman. Sama gue suka posisi duduknya. ZX itu kayak kita kalau bahasa Italinya itu nyelegon tuh kayak terbenam. Jadi posisi ridingnya itu in bike banget, kayak kita benar-benar menyatu sama motor. Sementara kalau CBR lebih kayak menunggang, masih on bike gitu. Jadi kayak kita berasa memang ada di atas motor gitu. Nah kalau sini bagus si ZX tuh, jadi tangki slope ke bawah pas lah ya, kayak desain pantat kita aja gitu. Jadi kayak seakan-akan diciptain buat pantat lo duduk di situ gitu, enak gitu. Nah sama satu lagi area tangki dan juga sayap. Nah gue kalau misalkan di situ ngejepit dengan paha antara ZX dengan CBR, gue lebih suka ZX. Dia ngejepit tangkinya tuh enak, pas gitu. Kalau si CBR gue masih merasa kekecilan, jadi lebih begini lagi dia. Jadi kalau buat nikung itu enak ZX sebenarnya. Lebih enak nikungnya daripada CBR. Begitu kalau dari sisi ergonomi. Tapi gue nggak bisa nyalahin dua-duanya ya. Iya. Karena gini, CBR Honda sendiri menganggap ya super sport adalah begini. Ya lu jangan ngeluh capek gitu loh. Ya kalau lu mau capek, mendingan lu beli skutik. Nah gitu kan, lu jangan ngeluh capek, lu jangan ngeluh pegel ya. Begitulah super sport gitu kan. Sementara si ZX atau Kawasaki bilang ini super sport, tapi kita masih mengakomodir loh kenyamanannya, stangnya gue naikin ya, dibilang gitu. Jadi gue bikin santai gitu. Buat jarak jauh masih ZX enak ya? ZX misalnya. Jadi kemarin waktu gue bawa short touring ke puncak pun, waktu dibandingin dengan waktu gue bawa CBR, itu sampai rumah gue kayak remuk gitu. Kalau bawa CBR tuh gue capek banget, terus ini juga apa? Pegel gitu kan, sebelah sini juga pegel. Terus kesemutan juga. Ya, kalau sama ZX tetap capek, tapi nggak secapek hasil gue bawa CBR gitu. Jadi di sini pegel, di sini itu hal yang normal buat gue ya, tapi di sini enggak. Punggung. Di pundak enggak, di punggung enggak. Pundak. Gitu. Dan karena dia 4 silinder, getarannya kan pasti lebih bisa direduksi dibanding dengan 2 silinder, apalagi 1 silinder gitu. Iyalah. Kalau udah nyobain 1 silinder yang kapasitas mesinnya gede banget itu kayak misalkan 690 lah atau 700 cc, itu udah biji peler lo juga ikut bergetar gitu kan. Sorry bahasanya ya. Nah ini 2 silinder itu udah halus, 4 silinder lebih halus lagi. Ini makanya pada saat gue nyampe ke rumah itu nggak ada gejala kesemutan. Kan biasanya juga cer gitu kan tangan kan. Ini nggak ada, bawa ZX nggak ada. Halus banget sih emang. Untuk harga, menurut lo harganya sendiri nih, kalau kita ngomongin harga, worth it gak sih? Kalau untuk ZX lah ya. Kalau ngomongin harga sih emang agak sensitif ya. Iya sih, benar juga sih. Kalau kita sebagai konsumen pasti pengennya, nah pasti lo nggak jualnya 80 jutaan gitu kan. Semua juga pengennya begitu. Iya kan. Cuman setelah kita coba breakdown gitu ya, memang ini kan teknologi baru, sasis baru, mesin juga baru, beberapa fitur juga baru di motor 250 gitu kan. Ya menurut gue sih memang untuk sebuah teknologi baru tidak ada yang murah gitu kan. Harganya udah oke lah sih sebenarnya. Pas ya. Bisa sih lebih turun lagi sebenarnya juga harapannya gitu ya. Cuman ya dibilang mahal banget sih nggak. Iya sih. Tapi gue nggak tahu ya tahun depan ada kenaikan atau enggak ya. Juga. Soalnya zaman IR6 harganya masih 90 ya, kalau nggak salah ya. Ya waktu itu. Ya kan? 90-an. Ini 250. Kenapa bisa segitu sih? Nah, terus sekarang kesimpulannya, menurut lo? Jadi berarti kita udah semua ya? Dari desain, mesin, fitur, kenyamanan, performa, kenyamanan, udah semua. Harga juga udah tadi ya? Udah. Kesimpulan seperti apa yang udah gue bahas di artikel gue sih sebenarnya, yaitu kalau lu punya duitnya, lu beli beneran, karena worth it sih sebenarnya. Kalau lu ada duitnya,
worth it. Tapi kalau lu nggak ada duitnya ya jangan maksain. Iya sih benar. Karena kita di era kayak begini kan lagi ini ya. Lagi susah bro. Susah, lagi mirit-mirit duit gitu. Jadi kalau duit lu emang nggak ada, lu nggak usah maksain. Lu mendingan saving lah buat hal-hal yang lebih perlu gitu. Apalagi anak lu misalkan mau masuk sekolah kayak atau mau masuk kuliah. Jadi prioritas, mainnya prioritas. Tapi kalau ada duitnya sikat, beneran sikat. Ini meskipun meskipun ada kekurangannya ya, maksudnya meskipun nggak sempurna, meskipun dia nggak flawless, tapi worth it sih buat dibeli menurut gue. Kalau gue ada duitnya pun mungkin gue akan beli, insya Allah aja. Tapi yang beli aja sekarang beberapa ada yang jual lagi kan? Itu lebih ke player sih kalau kata gue ya. Benar juga. Player, jadi ada beberapa hal sih kalau menurut gue. Pertama dia pedagang, kedua dia emang banyak duit, dalam arti gini, banyak duit gue penasaran gue pakai, oh udah gitu doang, Udah puas ya udah. jual, nah gitu kan. Ya kalau kita duitnya ada sih mungkin kita bisa gitu juga sih, Gitu. ya kan. Kalau menurut gue yang dijual gitu, tapi kalau bener-bener penikmat gitu ya dan bener-bener suka motor, dia pasti akan ya dikip lah sama dia lah. Gitu. Jadi kesimpulan gue ya gitu. Nah, Belilah. Nah, yang terakhir nih ya. Oh ya. Ada lagi terakhir. Kepingin nggak? Pengen tuh tadi gue bilang. Pengen tuh kalau ada duit itu gue beli. Ternyata kepincut doi. Pincut. Iya. Gitu lads. Nah, oke. Mungkin sekian aja obrolan kita kali ini sama Kang Kobay dari Terima Kobay kasih Gas Blue. Kom Diego, Andika juga udah. Nama gua ketuker. Andika Diego maksudnya. Udah apa ya? Ya kita sharing lah ya gitu, ngobrol ya. Nah. Gitu lads. Gitu. Ya semoga bermanfaat ya diskusi kita hari ini ya. Thank you Le ya. Sama-sama. Oke bro. Jadi social distancing kan nih ya. Iya benar. Kita dipisahkan oleh meja. Oke. Sehat-sehat selalu semuanya ya. Yo. Sukses selalu. Bye bye. Dah.